Pemirsa, viral di media sosial video pertunjukan sound horeg yang menampilkan logo halal melalui layar LED. Diketahui video tersebut diambil di Dusun Tambak Watu, Pasuruan. Pro Audio Malang Super NN Audio Present. Cuplikan video terkait sound horeg yang menampilkan logo halal melalui layar LED viral di media sosial. Dalam video itu tampak sound horeg berukuran besar dilengkapi 5 layar LED menampilkan logo halal. Terlihat juga sejumlah warga mengenakan kaos putih berada di depan sound horeg berjoget mengikuti alunan musik. Diketahui video tersebut diambil saat kegiatan karnaval atau kirap budaya di Dusun Tambak Watu, Pasuruan pada Sabtu 12 Juli lalu, di mana warga sekitar melakukan iuran dan menyewa sound horeg. Video sound horeg yang menampilkan logo halal ini viral di media sosial karena dinilai sebagai bentuk sindiran terhadap sejumlah ulama di Jawa Timur serta Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur yang mengeluarkan fatwa haram atas sound horeg. MUI Jawa Timur menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg. Salah satunya penggunaan sound dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena sound horeg menimbulkan polemik. MUI Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa haram karena sound horeg dinilai mengganggu. MUI Provinsi Jawa Timur akhirnya mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. MUI menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg. Salah satunya penggunaan sound dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya madharat. Apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan sound horeg tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat. Itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meminta pegiat dan pengusaha sound horeg patuhi fatwa MUI. Bahwa pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah itu diharamkan. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah diharamkan. Apa saja ada jelas di fatwanya. Dilalah sebelum fatwa ini keluar, kami kemarin dengan teman-teman Rijalul Ansor itu melakukan juga diskusi mengenai kaedah-kaedah yang tidak boleh dilanggar. Jadi semua harus patuh aturan. Keberadaan sound horeg di sejumlah wilayah justru memakan korban hingga merusak bangunan rumah dan fasilitas umum. Tak sedikit pula warga yang berselisih saat rombongan sound horeg melintasi wilayah mereka. Salah satunya pada acara karnaval bersih di Desa Mulyorejo, Malang, Jawa Timur, sempat terjadi perselisihan antara warga dengan komunitas sound horeg. Warga meminta untuk mengecilkan volume suara dikarenakan terdapat warga yang sedang sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Kejaksaan Agung mengungkap peran mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan 4 tersangka di kasus korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Dalam kasus itu, Nadiem Makarim merupakan pihak utama yang merencanakan program pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat ia menjabat sebagai menteri. Tak
tanggung-tanggung kerugian negara akibat praktik haram tersebut senilai 9,9 triliun rupiah. Dalam kasus yang masih terus bergulir ini, Kejagung mengungkapkan bahwa program pengadaan digitalisasi pendidikan teknologi, informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek tahun 2020-2022 telah direncanakan sebelum Nadiem Makarim ditunjuk menjadi Mendikbudristek. Nadiem bersama dua mantan staf susnya telah memiliki perannya masing-masing, yakni Juristan dan Fiona Handayani. Adapun Ibrahim Arif masuk ke dalam anggota dari tim review kajian. Hal itu dibicarakan dalam sebuah grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang beranggotakan Juristan dan Fiona Handayani bersama Nadiem Makarim. Sementara pada tanggal 19 Oktober 2019, Nadiem Makarim diangkat menjadi Mendikbudristek. Pada bulan Desember 2019, Juristan yang menjadi staf sus Mendikbudristek mewakili Nadiem Makarim membahas teknis pengadaan teknologi informasi dan komunikasi menggunakan Chrome OS. Kemudian pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu dengan dua pihak Google untuk membicarakan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek. Sementara puncaknya pada tanggal 6 Mei 2020, Sriwayuningsi dan Mulyatsyah disebut sebagai pelaksana kebijakan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Keduanya mengikuti rapat Zoom yang dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan saat itu, Nadiem Makarim. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya pemirsa, ahli digital forensik Rismon Sianipar melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo ke Polda DIY. Jokowi dilaporkan karena dianggap menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya saat berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Rismon Sianipar mendatangi Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa siang. Didampingi kuasa hukumnya, Rismon melaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo atas dugaan menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya Kasmujo saat berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Jokowi menyebut Kasmujo merupakan dosen pembimbing skripsinya di Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 2017. Namun Kasmujo membantah hal tersebut dan mengaku hanya merupakan dosen pembimbing akademik. Kasmujo kembali memberikan pernyataan berbeda saat ditemui di rumahnya dan mengaku hanya asisten dosen. Rismon pun meminta polisi segera menindaklanjuti laporan ini dan memeriksa Joko Widodo. Sekarang pertanyaannya, ya kita harus tahu, ya makanya kita laporkan dugaan penyebaran berita bohong. Dan ingat, pada saat itu konteksnya adalah Jokowi masih seorang presiden tahun 2017. Harusnya sebagai presiden yang merupakan tiang moralitas bangsa, itu tidak boleh menyebarkan berita bohong, harus jujur, begitu loh. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menuding ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan Roy Suryo CS disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menyerahkan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Ini kan sudah dalam proses hukum. Dalam proses hukum, sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang ya Pak? Enggak, ke Roy Suryo. Harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Anggota DPRD nekat menyegel ruang kelas dan melakukan perusakan fasilitas sekolah SMP PGRI di Tanah Toraja. Informasinya usai jeda, tetap di Sindo Malam.